Haleluya. Bagaimana kabar saudara hari ini? Sukacita? Sehat semuanya? Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu, renungan firman Tuhan pada hari ini, sikap yang baik dalam keadaan yang tidak baik. Keadaan yang tidak baik kadang-kadang banyak mempengaruhi kehidupan kita, sehingga kita terbawa kepada satu keadaan yang tidak baik juga. Situasi yang buruk, saudaraku yang kekasih, jangan lebih kuat mempengaruhi kita, melainkan situasi yang baik, suasana yang baik, biarlah itu mempengaruhi hidup kita, sehingga yang tidak baik itu diubahkan Tuhan, ya, menjadi kebaikan di dalam kehidupan kita. Amin. Keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang baik karena kehidupan kita, sikap hati kita mempengaruhi keadaan yang tidak baik itu. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, kadang-kadang kita tidak bisa menerima keadaan yang tidak baik itu, keadaan yang buruk itu di dalam kehidupan kita. Sehingga kita terbawa, sikap hati kita pun menjadi sikap hati yang buruk. Kadang-kadang, contohnya kalau kita punya masalah di pekerjaan, terbawa sampai di rumah, sikap hati yang buruk itu terbawa ke rumah, sehingga kita bisa marah-marah di rumah. Haleluya. Jadi saudaraku yang kekasih, sikap hati yang baik akan mempengaruhi sikap hati kita yang tidak baik ini, jikalau kita, saudaraku, mempraktekkannya. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, jangan jadikan pembenaran sikap yang tidak baik. Aku kan pantas untuk marah sama anak-anakku ini, karena aku pulang dari kantor, dari pekerjaan, tengok semuanya berantakan. Sering begitu, saudaraku? Dilihat rumah jorok, dilihat nasi belum masak, ya, atau nasi masak tapi ikan nggak ada, sayur nggak ada, marah sejadi-jadinya. Sudah masalah dari pekerjaan, masuk ke rumah lagi, membuat emosi, saudaraku yang kekasih. Mari kita jaga sikap hati kita. Biarlah sikap hati kita, sikap hati yang baik. Saudaraku, mari kita baca dulu firman Tuhan. Filipi 4, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya baca yang genap, saudara baca yang ganjil. Demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Situasi yang buruk tidak bisa mempengaruhi Paulus. Saudaraku yang kekasih, ada banyak hal situasi yang buruk dialami oleh Paulus. Kuncinya apa Paulus ini bisa menang? Cara pandang Paulus kepada masalah itu. Haleluya.
Tuhan mampukan Paulus untuk menyikapi satu perkara, satu masalah, satu persoalan itu menjadi baik. Di dalam pikirannya, saudaraku yang kekasih, bukan masalah yang datang, bukan persoalan yang datang, saudaraku, bukan intimidasi yang datang, melainkan jawaban doa, keinginannya, saudaraku, itu yang terkabulkan. Damai sejahtera itu yang datang kepada Paulus. Haleluya. Suasana yang baik, sikap hati yang baik, itu yang terjadi di dalam hidup Paulus. Nah, saudaraku yang kasih, sikap yang baik yang harus kita miliki sesuai dengan firman Tuhan, saudaraku, untuk menghadapi masalah yang datang kepada kita, sikap yang harus kita kerjakan, yang pertama sekali, saudaraku, bersukacitalah di dalam Tuhan. Coba tanya temannya, apakah persoalan yang kau hadapi hari ini? Tanya dia, besar enggak persoalannya? Berat enggak persoalannya? Rumit enggak persoalannya? Satu perkara supaya kita bisa memiliki sikap hati yang baik dalam suasana hati yang tidak baik, tetap jaga sukacita. Haleluya. Bilang sama dia, jaga sukacitamu. Karena sukacita itu satu kekuatan. Coba lihat orang yang stres di pinggir jalan di sana. Ketawa dia terus. Betul? Ada uang, mau tidak ada uang. Puji Tuhan. Ya kan? Coba. Yang stres, yang jalan-jalan, kan senyum sendiri dia kan? Ada nggak uangnya itu? Dalam dirinya, nggak peduli mau tidak ada uang, mau ada uang, dia tetap senyum. Dia jalan senyum. Saudaraku yang kekasih, tetap sukacita, ya kan? Kadang-kadang nyanyi dia kan? Apa lagunya? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Itu lagunya kan? Ah iya. Karena pergi ke sana dia senang, sukacita. Pergi ke sana lagi, pergi entah kemana-mana dia pergi. Nggak tahu, saudaraku yang kekasih, mau kemana tujuannya. Senang dia. Kenapa saudara yang mengantongi uang 100.000 kok suntuk kali? Padahal deposito saudara 50 juta, 100 juta, 200 juta di bank. Kok mukanya panjang kali? Pasti uang saudara banyak kan? Iya, jangan suntuk-suntuk lah. Amin. Jangan mukanya kayak pepaya bangkok, mukanya kayak jeruk purut. Haleluya. Lihatlah dulu kawannya lah. Ya, kalau mukanya belum sukacita dia, goncang-goncang dia. Hei, sukacita. Utang urusan belakangan bilang. Haleluya. Besar kuasa sukacita. Saya heran ya, orang yang stres di jalan-jalan itu, ya. Dia kan itu megang sampah, ya kan? Ya kan, sampah-sampahnya. Kadang-kadang makanan yang sudah kita buang pun, itu yang diambil ya kan? Dimakannya kan? Saya heran, kok bisa dia sehat ya? Kita yang tidak jaga, sikit-sikit cuci tangan, ya kan? Ya, sikit-sikit pakai masker. Tapi kadang-kadang saudaraku yang kekasih, kok gampang kali sakit. Jadi saudaraku yang kekasih, ya, satu hal yang saya lihat, sukacita itu satu kekuatan. Sukacita itu diberikan Tuhan kepada kita untuk bisa menghadapi persoalan, masalah-masalah kita yang berat. Amin.
Jadi sukacita, nyanyilah. Lagunya pun lagu yang semangat. Amin. Semakin berat persoalan, semakin kuat kita bernyanyi. Semakin berat persoalan, semakin banyak kita menyembah Tuhan. Itulah yang kita kerjakan, saudaraku. Semakin sakit penyakitnya, semakin kuat menyanyi, memuji Tuhan. Kalahkan, itu sikap hati yang baik. Kalau kita ikuti sikap hati yang tidak baik, ya, karena tantangan masalah persoalan itu mempengaruhi hidup kita sehingga sikap hati kita tidak baik, maka kita bisa menjadi orang yang terpuruk. Saudaraku, semakin berat sakitnya, semakin banyak persoalannya, tambah cepat tua. Bilang sama temannya, mau resepnya awet muda? Bilang sama temannya, coba tanya dulu. Atau bilang dulu, mau resepnya awet muda? Tetap jaga sukacita. Amin. Coba kita lihat orang tua ini kan. Misalnya Opung Siahaan, Ibu Siahaan ini kan. Udah berapa umurnya, Pung? 81. Saya lihat setiap kali jumpa sama saya, selalu dia senyum. Haleluya. Makanya dia sehat selalu. Tetap dia sukacita. Amin. Nah, jadi saudaraku, mau awet muda, sukacita, bergembiralah. Ayat 4 ya, Filipi 1 ayat 4. Selalu berdoa dengan sukacita. Filipi 1 ayat 8, bersukacita di dalam pemberitaan Injil. Ada banyak sukacita yang harus kita kerjakan. Dalam berdoa pun berdoalah dengan sukacita. Jangan berdoa sungut-sungut, apalagi doa syafaat. Amin. Karena terpaksa, jangan. Doa semalaman karena terpaksa, jangan. Berdoalah dengan sukacita. Haleluya. Menginjil, sukacita menginjil. Jangan terpaksa. Amin. Kalau kita menginjil dengan sukacita, jiwa itu yang datang sama kita. Tapi kalau kita nggak sukacita, banyak masalah kita bawa-bawa, nggak akan datang jiwa itu. Nanti datang jiwa itu, persoalannya pun lebih besar dari persoalanku, katanya. Haleluya. Jadi kalau kita dilihatnya sukacita, bergembira, dia pun penasaran. Amin. Dia akan datang. Amang, kenapa senyum terus? Apa kira-kira yang membuat hatimu senang? Hidup ini, ya, nggak usah terlalu banyak dipikirin. Walaupun kita memang harus berpikir, tapi jangan terlalu banyak dipikirin. Yang ada apa? Dijalani. Amin. Haleluya. Jadi dia pun pengen dengar. Oh ya, terus apa lagi Pak? Kok bisa Bapak terus sukacita? Saya lihat mukanya cerah. Dia akan datang. Lalu kita layani dia. Dan dia bisa menjadi jiwa baru yang akan kita bawa. Amin. Tapi kalau ditengoknya muka kita pun udah muka orang Batak, petak-petak, seram lagi, nggak ada senyum lagi. Saudaraku yang kekasih, nggak senyum pun sudah seram, apalagi, oh ya, senyum pun masih seram, apalagi tidak senyum. Jadi saudaraku yang kekasih, betapa pentingnya bersukacita, amin. Bergembira hati. Kan bukan uang kuncinya kita bisa sukacita kan? Enggak. Banyak pun uang kita, kalau saudaraku yang kasih di hati ini, enggak damai, ada sakit hati, ada kepahitan, kemana-mana pun enggak damai. Nah, oleh karena itu jaga sukacita.
Bersukacita dalam iman. Beriman perlu bersukacita. Amin. Masa depan, saudaraku, kalau masa depan kita mau bahagia, mau cerah, bersukacitalah kita menjalani hidup kita ini. Amin. Saudaraku, kalau hidup kita ini kita jalani dengan ketakutan, bagaimanalah besok, bagaimanalah bulan depan, tahun depan, bagaimanalah hidupku ini, pekerjaanku, ekonomiku, macam manalah menghidupi anak-anakku ini. Saudaraku, jalanilah sukacita dengan iman yang teguh. Haleluya. Haleluya. Ayat 17-18 tadi Filipi 2. Bersukacita dalam mengerjakan keselamatan. Filipi 2 ayat 28-29. Bersukacita dalam pelayanan. Melayani harus sukacita. Amin. Kalau tidak sukacita itu menjadi satu persembahan yang tidak berbau harum. Bau busuk. Jadi kalau melayani harus sukacita. Haleluya. Bereskan dulu apa yang membuat saudara tidak sukacita. Jangan dibiarkan, saudaraku yang kasih. Bersukacita akan pertumbuhan rohani kita. Amin. Walau sedikit demi sedikit, saudaraku, kita berubah. Bersukacita, semangat terus untuk berubah. Coba katakan, saya bersemangat untuk berubah. Saya bersemangat untuk bertobat. Amin. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, beberapa muncul dalam kalimat pernyataan, kalimat perintah ini, saudaraku, Filipi 4 ayat 4 ini. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. 2 kali diulang. Sudah dikatakan bersukacitalah, dikatakan sekali lagi lah, bersukacitalah. Ini menunjukkan, pengulangan ini menunjukkan penegasan kepada kita. Memang ada alasan untuk kita sedih, ada alasan untuk kita, saudaraku, lemah. Tetapi sukacita yang ditegaskan sampai 2 kali dalam ayat ini menunjukkan, saudaraku yang kekasih, kita mampu, kita bisa mengatasi masalah persoalan kita. Haleluya. Diperintahkan Tuhan. Haleluya. Ini perintah, kalimat perintah, bersukacitalah. Jika kita sedang menghadapi persoalan yang berat dan mendengar nasihat ini, saudaraku, kita mungkin akan menganggap hal tersebut menggampangkan masalah. Bukan menggampangkan masalah, tetapi kita beriman, bukan munafik, ya. Kalau kita katakan, apa masalahmu? Nggak ada masalah. Lalu kita katakan, saya beriman, saya percaya, saya sudah sembuh. Memang masih sakit, saudaraku, tapi kalau saudara katakan saya sudah sembuh, itu namanya bukan berbohong, melainkan beriman. Kecuali saudara berhadapan dengan dokter. Amin. Kalau saudara berhadapan dengan dokter, kita berhadapan dengan dokter, apa yang ditanya jawab. Jawab dengan jujur. Jangan nanti saudara sakit lambung dikasih obat sakit kepala. Lamacit ului. Jujur, amin. Jadi kalau ditanya, sakit apa Pak? Saya nggak sakit. Itu kata firman Tuhan, dokter. Udah salah, bukan itu maksudnya. Kalau kita katakan itu, saudaraku, dengan iman, itu bagus. Tapi kalau di hadapan dokter, biarlah kita jujur mengakuinya. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih, Paulus ini banyak mengalami persoalan yang berat. Ya, banyak, saudaraku yang kekasih,
kesusahan-kesusahan, kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Tetapi begitu kita memahami bahwa yang memberikan nasihat ini adalah Paulus, biarlah setidaknya itu membuka hati kita. Amin. Paulus di dalam penjara menasehati orang yang di luar penjara. Itu sulit itu. Betul? Betul? Tapi Paulus sikap hatinya tidak dipengaruhi oleh persoalannya. Walaupun dia di dalam penjara, persoalannya itu tidak mempengaruhi sikap hatinya untuk menguatkan orang lain, menguatkan jemaat Tuhan yang di luar penjara. Haleluya. Haleluya. Inilah sikap hati yang kita perlu contoh. Saudara yang kasih, tidak mudah itu, tidak mudah. Di penjara, lalu dia berkata kepada jemaat, saudaraku, tetaplah kuat kalian, bersuka cita ya, tetap memuji Tuhan. Jangan apapun menghilangi sukacita kalian ya. Kan dia bisa saja, kunjungilah aku ini di penjara, nggak pernah kalian datang. Enabohado, ale mertuhan, akan gitu. Paulus tidak demikian, saudaraku. Melainkan dia menasehati orang yang di luar penjara. Kita mungkin ada masalah. Mungkin kita ada persoalan juga yang besar, yang berat. Tapi ingat, firman itu pedang bermata dua. Kita nasehati orang, kita kuatkan orang, maka itu juga bisa menjadi kekuatan kepada kita. Haleluya. Kalau ada orang sakit, jangan katakan, aku pun sakitnya. Sama-sama. Sama-sama sakit kita. Jangan gitu. Sama-sama sakit, tapi kita kuatkan dia, doakan dia. Ayo, kudoakan kamu. Kita percaya firman Tuhan. Dikatakan Yesus yang menyembuhkan. Mari sini aku doakan. Dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus engkau sudah sembuh. Maka firman itu jadilah pedang bermata dua. Kesembuhan kepadanya. Kesembuhan juga kepada kita. Haleluya. Haleluya. Ini yang kita kerjakan, saudaraku, supaya keadaan yang buruk itu bisa diubahkan menjadi keadaan yang baik karena sikap hati kita, sikap hati yang baik. Amin. Paulus ini banyak masalahnya, persoalannya. Yang difitnah lah, yang dipenjara lah, yang terkatung-katung lah, yang tidak punya uang lah. Ya, sedih memang Paulus ini. Tapi dipakai Tuhan dengan luar biasa karena persoalannya itu, saudaraku, dia tidak bawakan di dalam dirinya menjadi sikap hati yang buruk, melainkan dia atasi menjadi sikap hati yang baik. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, pada saat Paulus menulis surat di Filipi, dia sedang berada dalam penjara. Dia belum mengetahui apakah dia nanti akan dihukum mati atau dibebaskan oleh kaisar. Selama dia di penjara, sebagian orang mencoba menambah bebannya di penjara dengan menceritakan Injil secara tidak tulus. Jemaat Filipi juga bukan dalam keadaan yang baik-baik saja. Mereka masih menghadapi penganiayaan. Itulah sebabnya Paulus menguatkan mereka. Mereka masih mengalami masalah hubungan dengan sesama. Sesama jemaat di Filipi pun, karena tidak ada Paulus, saudaraku, sehingga hubungan sesama jemaat ini pun tidak baik. Saudara yang kekasih, banyak pergumulannya, banyak persoalannya, ancaman ajaran sesat juga di depan mata mereka. Alasan yang diberikan oleh Paulus untuk bersuka cita adalah di dalam Tuhan. Konsepnya, saudaraku yang kasih, bersuka cita di dalam Tuhan ini adalah kita nyatakan itu sebagai kedaulatan Tuhan yang mampu mengubahkan, saudaraku yang kekasih, dari yang buruk menjadi baik. Amin. Haleluya. Itulah maknanya
dikatakan tetaplah bersukacita, tetaplah berbahagia, tetaplah bersemangat. Karena keadaan yang buruk bisa dibalikkan Tuhan menjadi baik. Amin. Perkara yang kedua, berbuat baik karena Tuhan. Ya. Saudaraku yang kasih, ayat 5 dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Bukan apa namanya ya? Kalau orang politik itu suka nyumbang-nyumbang itu biar apa namanya itu? Apa nama ada istilahnya itu? Ya. Hah? Ya saudara nggak suka politik ya? Puji Tuhan lah. Saudaraku, biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ini bukan artinya menjadi orang yang munafik ya, atau pura-pura. Bukan. Tuluslah menjadi orang baik. Orang baik ini gampang aja ngujinya. Kalau kita dalam keadaan susah, ada enggak dia? Mau enggak dia tolong? Ada enggak dia mengunjungi? Itu saja. Kalau kita mau lihat orang itu baik atau enggak. Biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang, tetapi bukan pula pura-pura. Tuluslah. Haleluya. Haleluya. Ketika kita berada dalam keadaan yang pahit, seringkali kita menjadi pribadi yang pahit juga. Jangan, amin saudaraku. Sudah pahit hidup kita ini, susah hidup kita ini, ya, jangan menjadi orang yang keras. Jangan menjadi pribadi yang sangar. Tahu sangar? Menjadi orang yang sadis, kejam, tidak berbelas kasihan. Saudaraku yang kekasih, biarlah hati kita, kebaikan hati kita diketahui oleh semua orang. Suami, biarlah kebaikan hati diketahui oleh istri saudara. Istri, kebaikan hati saudara biarlah bisa diketahui, dinikmati oleh suami saudara. Dimulai dari suami istri memiliki sikap hati yang baik, kebaikan kita berikan, maka kita bisa memberikan kebaikan juga kepada orang lain. Haleluya. Sekalipun kita, saudaraku yang kekasih, pantas untuk marah, tapi karena ada kebaikan di dalam hati ini, suka kita berdamai. Amin. Gak ada yang SKT ini kan? Jemaat satu dengan yang lain gak ada SKT ya? Bilang sama temannya, aku mau tunjukkan kebaikan hatiku kepadamu, saudaraku. Rahasia untuk hidup tenang dalam segala keadaan. Dikatakan ayat 5, Tuhan sudah dekat. Artinya apa, saudaraku? Ini merujuk kepada maksud Paulus bahwasanya kita harus banyak berbuat baik. Amin. Amin. Sekilas memang kalimat ini menunjukkan mengenai tentang kedatangan Yesus kedua kali. Yang dimaksud Paulus di ayat ini adalah penyertaan dan intervensi Tuhan di dalam situasi yang sedang kita hadapi. Itulah dia artinya Tuhan sudah dekat. Supaya apa? Supaya jangan bermain-main lagi kita. Sungguh-sungguhlah. Itu maksudnya. Haleluya. Bukan dikatakan Tuhan sudah dekat lalu besok dia mungkin mau datang. Bukan.
Ini menunjukkan kepada kita supaya bersegera kita bertobat, bersegera kita mengampuni, bersegera kita mengasihi, bersegera kita membuang segala dosa dan kepahitan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih, kesadaran tentang siapa yang memegang kendali hidup kita akan menolong kita untuk bersikap baik dalam keadaan seburuk apapun. Siapa yang menguasai hidup kita, yang mengkontrol hidup kita, yang menguasai hidup kita. Kalau daging, kalau saudaraku kesombongan yang menguasai hidup kita, kita akan gampang sekali marah. Betul? Kalau daging yang menguasai hidup kita ini, kita akan gampang sekali sakit hati. Tetapi kalau Roh Kudus yang menguasai kehidupan kita ini, saudaraku yang kasih, kita tidak akan mudah marah, tidak akan mudah jengkel, tidak akan mudah kecewa. Amin. Amin. Tidak mudah putus asa, karena kita meyakini Tuhanlah yang mengendalikan hidup saya dan hidup saudara. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan tanggung sendiri. Amin. Yang ketiga, tidak khawatir dalam segala keadaan, tetapi menyatakannya di dalam doa. Ayat 6-7, kita baca bersama-sama. 2-3 ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jangan khawatir. Gampang mengucapkannya ini ya. Coba katakan, saya tidak khawatir. Masih agak berat ya. Katakan, saya tidak khawatir. Saya serahkan khawatir saya kepada Tuhan Yesus. Itu tanda kepercayaan kita, keyakinan kita, iman kita bahwasanya Tuhan sanggup menolong kita. Jangan stres gara-gara itu. Amin. Jangan stres karena masalah saudara. Jangan depresi karena beban berat yang kita hadapi. Jangan. Burung pipit aja katanya nggak pernah khawatir kan? Lihatlah burung pipit, kata firman Tuhan. Tidak menabur, tidak menanam, tapi dipelihara Tuhan. Tidak punya ladang, nggak punya tanah untuk dikerjain. Tapi dikasih makan oleh Bapamu yang di sorga. Lihatlah bunga bakung, begitu indahnya, begitu cantiknya. Yang hari ini mekar, besok ataupun nanti sore sudah layu. Begitu indahnya dipelihara Tuhan. Kok kita anak Tuhan yang penuh Roh Kudus khawatir? Ada yang khawatir di sini? Ada yang khawatir? Udah hilang ya. Jangan khawatir. Ada yang, kami cakap ya sama beberapa bapak-bapak. Katanya 2024, tahun 2025. 2024 mungkin masih stabil karena pemilu. Tapi setelah pemilu, nanti 2025 akan lebih sakit lagi keadaan dunia ini. Saudaraku yang kasih, ingatlah janji Tuhan. Jangan khawatir. Bilang sama temannya, jangan khawatir ya. Kenapa jangan khawatir? Karena ada makanan, ada minuman, ada pakaian, cukuplah. Tambah lagi ada rumah. Saudara yang kasih, ya, jangan apapun yang mempengaruhi hidup kita ini sehingga kita khawatir dalam hidup ini. Jangan khawatir.
Saudara yang kasih, kan nggak pernah kita dengar burung pipit masuk koran kan? Telah terjadi kematian sekawanan burung pipit karena kelaparan. Pernah masuk koran? Atau masuk YouTube? Atau masuk radio? Berita heboh, berita hangat. Burung pipit, sekawanan burung pipit mati kelaparan. Nah, nggak ada. Kalau burung pipit pun dipelihara Tuhan, hidup kita ini pun dipelihara Tuhan. Yang penting jaga sikap hati. Amin. Sikap hati yang baik. Jangan sikap hati yang buruk. Sikap hati yang buruk itu apa? Dipengaruhi oleh keadaan buruk, kita pun jadi buruk. Tapi sikap hati yang baik, keadaan buruk itu kita jadikan sikap hati kita bahagia, sukacita, dengan pujian kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup mengubahkan keadaan yang buruk itu menjadi keadaan yang baik. Haleluya. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ialah yang memelihara kamu. Siapa yang memelihara kita? Jadi hidup kita ini bukan karena kekuatan kita saja. Kalau kita anggap diri kita ini dengan segala kesombongan kita karena kekuatan kita, maka itu saudaraku yang kekasih akan menjatuhkan kita. Tapi kalau kita anggap diri kita ini, semuanya hidup kita ini karena penyertaan Tuhan, maka tidak akan pernah berhenti janji Tuhan, berkat Tuhan menyertai kita. Haleluya. Saudaraku, kita melihat banyak tokoh Alkitab yang melakukan hal ini dan mereka menang. Satu contoh kita baca dulu, Raja-Raja. 2 Raja-Raja 19 ayat 14 sampai dengan 20. Mengenai Raja Hizkia. Saya baca yang genap, saudara baca yang ganjil. Sungguh-sungguh bacanya ya, dengan suara keras. Demikianlah firman Tuhan, Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah, dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia, mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah engkau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah kudengar. Amin. Dan kalau kita baca seluruh pasal ini, Tuhan sendiri yang berurusan dengan musuh-musuh Israel. Mengapa? Karena kita serahkan seluruh kehidupan kita ini, kita percayakan hidup kita ini, dan kita beriman kepada Tuhan, maka Tuhan yang memelihara kita, dan Tuhan yang akan mengalahkan segala musuh-musuh dan rintangan-rintangan yang kita hadapi. Haleluya. Daud dalam 2 Samuel 15 ayat 31, ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom, maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu, ya Tuhan. Dan benar Tuhan menjawabnya. Kalau saudara mengenai ini, contoh ini ya, 2 Samuel 15 ayat 31 ini,
Kalau kita mendoakan orang lain celaka, nggak dijawab Tuhan. Begitulah kira-kira. Kalau kita sumpah serapahi orang, Tuhan nggak dengar kita. Kalau kita kutuki orang, Tuhan nggak dengar doa kita. Kalau ada misalnya hasutan, dia nggak dengar doa kita. Ataupun fitnahan, Tuhan nggak dengar doa kita. Jadi buang itu semua. Tuh, kita mau Tuhan mendengar doa kita. Haleluya. Haleluya. Kita bisa berdoa agar Tuhan menggagalkan rencana orang-orang jahat bagi kita, bagi bangsa kita. Itu sebabnya kita berdoa. Karena apa? Karena sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak baik, Tuhan tidak suka. Jadi kita berdoa supaya yang jahat itu tidak jadi kepada kita. Itu bisa kita doakan. Dalam nama Yesus, segala roh-roh jahat, segala niat-niat jahat manusia tidak mengenai saya. Segala perdukunan, kuasa-kuasa gelap, segala santet-santet tidak mengenai saya. Itu bisa kita usir. Amin. Itu makanya rajinlah kita doa syafaat, kita bisa berdoa bagi bangsa kita ini. Supaya kita bisa berdoa, supaya jangan ada yang jahat datang kepada bangsa ini. Amin. Banyak sesuatu yang jahat yang bisa menghancurkan bangsa ini. Perlu kita berdoa untuk bangsa ini, apalagi mau pemilu. Amin. Rencana jahat sudah dipasang semua. Rencana licik sudah dipasang semua. Rencana tipu-tipu sudah dipasang semua. Strategi untuk menang sudah dipasang semua. Dan menghalalkan segala macam cara. Saudaraku, kalau kita nggak berdoa, maka siapapun nanti yang duduk di pemerintahan kita ini, kalau kita nggak berdoa, itu tidak membawa sejahtera bagi kita. Oleh sebab itu, datang berdoa. 2 minggu lalu saya katakan kepada kita, kalau memang doa itu berkuasa, berdoalah. Bukan bersungut-sungut. Amin. Sungut-sungut kita itu nggak akan membawa perubahan bagi bangsa ini. Sungut-sungut kita itu tidak akan membawa hasil bagi diri kita sendiri. Nggak akan membawa kemajuan. Nggak membawa pertumbuhan. Nggak membawa kebangunan rohani. Masih percaya doa itu ada kuasanya? Berdoalah. Amin. Masih percaya doa syafaat itu masih ada kuasanya? Tiap hari Jumatnya kita berdoa. Gimana? Berhenti kita berdoa? Jangan berhenti. Karena doa itu juga merupakan, saudaraku yang kekasih, ibarat mengeram. Amin. Mengeram. Ayam aja mengeram 21 hari. Sabar dia di situ. Sabar dia di situ. Kadang-kadang tidak makan, tidak minum. Saya tanya kadang-kadang, Bu, kan, saya angkat ayam yang mengeram. Kok ringan kali bau ayam ini? Cuman aja abang ini, katanya. Namanya dia lagi mengeram. Dia tahanlah. Tidak makan, tidak minum. Badannya lah. Kurus kering. Nanti kalau sudah ada anaknya banyak makan, berat lagi itu badannya. Oh, betul juga. Begitulah kita dengan doa. Doa itu ibarat mengeram. Pada waktunya nanti, bukan berarti harus 21 hari ya. Kecuali doa siapa itu 21 hari? Daniel berdoa 21 hari baru datang jawaban. Tapi itu tidak menjadi patokan. Itulah Daniel. Menyuruh kita supaya apa? Jangan berhenti berdoa. Tetap terus bertekun berdoa. Kalau memang sungut-sungut itu membawa hasil, banyaklah kita bersungut-sungut. Tapi sayangnya, bersungut-sungut itu tidak membawa hasil. Amin. Jemaat gereja mula-mula, contoh lagi, satu lagi. Kisah 4 ayat 23 sampai 31. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka
Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Kenapa mereka berseru kepada Allah? Karena mereka tahu ada kuasa, ada berkat, ada jawaban di dalam doa. Amin. Mintalah perkara yang besar kepada Tuhan. Berdoalah perkara yang besar kepada Tuhan. Jangan perkara-perkara yang biasa-biasa. Perkara besar apa, saudaraku? Perkara besar, saudara, minta kepada Tuhan bukan hanya minta rumah, bukan hanya minta pekerjaan, bukan hanya minta jodoh. Perkara besar, minta kepada Tuhan, Tuhan, selama hidupku aku belum pernah membawa jiwa baru. Tuhan, pimpinlah Tuhan. Ada jiwa baru aku bawa ke gereja. Aku rindu sekali orang yang kubawa itu bertobat, Tuhan. Amin. Amin. Seringkali orang percaya tidak berani meminta sesuatu yang besar ini. Kenapa? Tidak berani, saudaraku yang kekasih. Karena mereka tidak merasa butuh. Jiwa-jiwa bertobat untuk apa aku? Padahal itu membuka terobosan kepada kita. Mujizat yang besar. Amin. Perkara yang besar. Terobosannya juga besar. Mujizatnya juga besar. Amin. Haleluya. Kalau hanya perkara minta rumah, minta jodoh, itu perkara biasa itu. Haleluya. Banyak uang, itu perkara biasa. Rajin kita pasti dikasih Tuhan juga. Apa kata firman Tuhan? Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Kadang-kadang saudaraku kita nggak berani minta yang besar ini, karena kita merasa tidak butuh. Dan tidak percaya. Tidak yakin kalau kita menginjil, kalau kita membawa jiwa baru, kalau kita membawa orang bertobat kepada Tuhan, gak yakin kita itu membuka jalan berkat. Gak di sini suka menginjil semua. Haleluya. Amin. Kutanyalah dulu, memang betul suka menginjil gak? Suka menginjilnya kita ini? Puji Tuhan, lega hati saya. Nah, kita harus membawa segala hal dalam doa kita kepada Tuhan. Itu berarti bahwa kita dapat membawa hal-hal yang besar maupun hal-hal yang kecil kepada Tuhan. Tidak ada yang terlalu besar ataupun tidak ada yang terlalu kecil bagi Tuhan itu. Segala sesuatu Dia sanggup, saudaraku, menolong kita. Amin. Nah, jadi penerapannya, adakah hal yang sudah lama sekali saudara doakan sampai saudara sendiri bosan mendoakannya, lalu tidak datang-datang juga? Jangan berhenti, teruslah berdoa. Amin, saudaraku. Teruslah berdoa. Teruslah mendoakan hal itu. Asalkan hal itu bukan dosa. Asalkan hal itu seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan bosan untuk mendoakannya. Kalau kita betul-betul membawa segala hal kepada Tuhan, maka kita pasti harus menggunakan banyak sekali waktu untuk berdoa. Amin. Mana lebih banyak waktu kita ini? Untuk dunia atau untuk berdoa? Kebanyakan untuk dunia masih ya. Tapi di sini anjurannya, marilah kita lebih banyak waktu untuk berdoa. Jadi kita tinggalkan kerjaan kita. Artinya bagaimana banyak berdoa? Di mana saja kita berdoa. Sambil bekerja, berdoa. Jangan duniawi. Sambil pegang HP, berdoa. Karena pegang HP bisa jadi duniawi kan. Jadi kalau nggak berdoa kita, nggak basar roh kita, nggak kita pilih mana yang baik. Amin. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, jangan kayak doa makan.
5 menit. Nggak sampai 5 menit. Nah, berapa detik saja. Karena sudah lapar. Apalagi babi panggang. Mungkin nggak berdoa lagi. Nggak di sini. Di sini berdoanya, tadinya nasinya masih panas. Karena saking panjangnya doanya, sampai dingin nasinya. Suka berdoa, amin. Seseorang mengatakan, kalau orang Kristen menggunakan begitu banyak waktu untuk berdoa, maka dalam waktu singkat tidak perlu lagi bersungut-sungut. Tidak perlu lagi banyak menuntut. Amin. Karena kita tahu sudah sampai kepada Tuhan. Nah, nanti kita tunggu saja. Paulus memberikan penjelasan yang cukup panjang dalam segala hal, dalam doa, dalam permohonan, dan ucapan syukur, dikatakan Paulus. Kan begitu? Naikkanlah segala hal di dalam doa, permohonan, dalam permohonan, dan dengan ucapan syukur. Amin. Ini menerangkan, menjelaskan bahwa ya berdoa itu tidak identik dengan memohon ya. Beda memohon, beda berdoa. Ya. Doa lebih luas daripada sekedar meminta. Itulah sebabnya Paulus membedakan antara doa dan permohonan. Dibedakan ini. Dalam segala hal katanya kan. Dalam doa dipisahkan. Dalam permohonan dipisahkan. Ucapan syukur dipisahkan. Amin. Doa bukan hanya tentang permohonan, tetapi membangun hubungan. Bukan hanya sekedar doa sama Tuhan, enggak. Tapi hubungan. Paham enggak kira-kira? Bukan hanya sekedar jam 5 pagi, lalu berdoa bahasa roh. Kita sudah berdoa, bukan. Tapi hubungan. Cakap-cakap sama dia. Kenal hatinya. Amin. Tuhan, apa yang kau ingin Tuhan? Oh Tuhan Yesus. Kalau kita tahu hubungan kita baik sama Tuhan, doa kita baik sama Tuhan, gampang sekali meneteskan air mata. Tapi kalau berat kali, selama doa nggak pernah meneteskan air mata, ya berarti hubungan tidak baik. Walaupun berdoa, senyum-senyum mau pengrisma. Dia sering meneteskan air mata kalau berdoa. Haleluya! Tanya dulu temannya kanan kiri. Kalau berdoa sering nggak meneteskan air mata? Mungkin dia bilang gini ya. Iya, sering kali aku meneteskan air mata kalau tanggal tua ya. Pokoknya kalau udah tanggal-tanggal tua sering kali aku meneteskan air mata berdoa. Karena berat kali beban, uang sudah habis. Iya, aku memang sering aku meneteskan air mata kalau persoalanku terlalu berat katanya. Hati-hati saudaraku, orang bisa menangis berdoa karena persoalannya. Jangan menangis karena persoalan. Amin. Persoalan nggak perlu saudara tangisi, tapi serahkan sama Tuhan. Haleluya. Hubungan ya, hubungan. Tuhan, kusembah Kau Tuhan. Kurang uang pun kita, manis hubungan kita dengan Tuhan. Banyak pun uang kita, manis hubungan. Lagi nggak ada masalah pun, manis hubungan kita. Haleluya. Kiranya begitulah suami istri. Manisnya, dekatnya, hubungannya erat. Jadi jangan waktu tanggal muda saja suami istri erat ya, kemana-mana sama. Makan bakso, ya ngabisi gaji, ya kan.
Baru gajian ini, ayo makan bakso. Ibu Nengsi, minggu lalu saya lihat postingannya makan babi panggang dia. Saya like. Ada dia? Ada enggak? Oh, ada. Di rumah? Waduh. Berarti hari ini nggak dengar dia. Saudaraku yang kekasih. Ya. Hubungan yang baik. Suami istri juga hubungan baik. Keluarga hubungan baik dengan anak-anak. Amin. Hati yang bersyukur itu mengikis kekhawatiran karena kita mengingat kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Seberapa besar ucapan syukur kita kepada Tuhan ditentukan oleh seberapa besar kita meyakini kebaikan Tuhan di dalam segala keadaan dalam hidup kita. Haleluya. Ya. Doa bersyukur. Ya, bersyukur. Bersyukur Tuhan. Saya heran juga ya. Kenapa banyak orang juga nggak sanggup dia mengatakan Tuhan itu baik. Nggak mau dia bersyukur. Kenapa kira-kira? Padahal ya, satu perkara saja, napas kita ini perlu kita syukuri. Kita bangun pagi hari, kita bersyukur untuk napas ini aja pun lah. Coba kalau kita beli oksigen, berapa ratus ribu tiap hari, tiap minggu lah kita katakan. Kita harus beli oksigen. Jadi saudara yang kasih, banyak bersyukur. Haleluya. Ketika kita menyampaikan semua isi hati kita kepada Allah, dalam doa dengan penuh ucapan syukur, Allah menjanjikan kedamaian. Kedamaian yang melampaui segala akal. Artinya, dia yang menjaga, memelihara, mengawal hati, pikiran kita di dalam Kristus. Amin. Pemeliharaan Tuhan. Makanya suka kita, senang kita bersyukur selalu. Bersyukur selalu atas kasih-Nya di dalam hidupku. Wah, kita nyanyikan itu aja pagi hari udah mau meneteskan air mata kita. Amin. Di dalam Yesus Kristus, di sini sangat penting, kedamaian tidak terpisahkan dari Kristus, karena Kristuslah yang mendamaikan kita dengan Allah. Dia juga akan selalu menyediakan kedamaian yang sama untuk persoalan yang berbeda di dalam hidup kita saat ini. Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa damai hilang karena masuknya dosa ke dalam dunia ini. Kejadian 3, 6-10 itu. Dan bahwa orang berdosa atau orang fasik tidak mungkin mempunyai damai di dalam hidupnya. Tidak punya bahagia di dalam hidupnya. Tidak mungkin. Orang fasik tidak mungkin memilikinya. Amin. Yesus mengundang semua orang yang berdosa untuk datang kepadanya dengan janji Tuhan bahwa orang yang mau datang kepadanya diberikan Tuhan damai. Marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu, memberikan damai sejahtera kepadamu. Pada waktu kita percaya kepada Yesus, kita diperdamaikan dengan Allah, dan karena itu kita mengalami damai. Yesaya 48 ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteraku akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Haleluya. Yang terakhir, melihat dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang disebut
semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Apa dikatakan semua yang benar? Siapa yang benar? Hanya Yesus yang benar. Pikirkanlah Yesus. Semua yang mulia. Apa yang mulia? Yesus. Pikirkanlah dia. Semua yang adil. Siapakah yang adil? Yesus. Tidak ada yang adil di dunia ini. Hanya Yesuslah yang adil. Semua yang suci. Adakah yang lebih suci dari Yesus? Saudara yang kasih, pikirkanlah dia. Semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, semuanya itu ada pada diri Yesus. Kehidupan Tuhan, kehidupan sorga, kehidupan rohani, itulah yang perlu ada di dalam pikiran ini. Amin. Itu akan mempengaruhi, saudaraku yang kasih, karakter kita, akan mempengaruhi sikap hati kita menjadi baik. Amin. Kalau yang buruk ada di dalam pikiran kita, yang tidak baik ada di dalam pikiran kita, itu yang mempengaruhi sikap diri kita ini, sikap hati kita ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Jiwa kita ini bisa tenang kalau kita memiliki sikap hati yang baik. Kita nggak akan suka ibadah kalau pikiran kita, hati kita, jiwa kita, pikiran kita ini tidak baik. Kita tidak akan mau berdoa. Kita tidak akan mau membaca firman Tuhan. Kalaupun itu berdoa, kalaupun itu dibaca firman Tuhan, hanya sepintas lalu saja, nggak ada rema. Tetap juga di dalam dosa, tetap juga di dalam kepahitan, tetap juga di dalam sakit hati, dalam dendam. Mengapa? Sikap hati yang buruk itu mempengaruhi dia. Haleluya. Biarlah sikap hati kita menjadi sikap hati yang baik. Saudaraku yang kasih, maka itu akan mempengaruhi jiwa kita sehat, pikiran kita sehat, tubuh kita sehat, hati kita sehat. Mau sehat semua? Miliki sikap hati yang baik. Mau tenang jiwanya? Miliki sikap hati yang baik. Mari naik semua pelayan, penyanyi, pemusik.